Pemirsa, panitia seleksi calon pimpinan KPK kembali melakukan tes wawancara terhadap 7 kandidat capim KPK hari ini. Ya, 3 nama yang tidak asing di publik seperti Johan Budi, Jimli Asyidiki, dan Hendarji Supandi juga menjalani tes wawancara kali ini. 9 tim panitia seleksi calon pimpinan KPK mewawancarai 7 kandidat calon pimpinan KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Para peserta tes mendapat waktu 1 jam untuk memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan dari tim seleksi. Ketujuh kandidat yang menjalani tes hari ini masing-masing agama dan peradilan militer itu di bawah otoritas Mahkamah Agung, tidak di bawah Panglima TNI. Bapak saja, paling tidak akan ada seperti ini. Ketujuh kandidat yang menjalani tes hari ini masing-masing Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprabdiono, Majen Purnawiran Hendarji Supandi, Ketua DKPP Jimli Asyidiki, PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi, Dosen Hukum Universitas Hasanuddin Laude Muhammad, Dosen Akuntansi UGM Muhammad Gudono, serta Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono. Besok masih ada 5 kandidat lagi yang akan diwawancara tim seleksi. Dari 19 kandidat pimpinan KPK ini nantinya akan dipilih 8 nama untuk diserahkan kepada Presiden pada 31 Agustus mendatang. Adanya peradilan militer. Dan peradilan militer itu di bawah. Bakal calon pimpinan KPK yang mengikuti seleksi tahap akhir untuk lolos menjadi calon pimpinan KPK dicecar sejumlah pertanyaan dari tim seleksi. Apa saja pertanyaan yang diajukan tim seleksi kepada para calon pimpinan lembaga anti rasuah itu? Sudah ada rekan kami Andika Perdana dan juru kamera M. Reza di Gedung Kementerian Sekretariat Negara saat ini. Ya, Andika, topik apa saja yang menjadi pertanyaan dari tim seleksi calon pimpinan KPK hari ini? Berbagai topik mengenai pemberantasan korupsi tadi ditanyakan oleh tim pansel KPK kepada 7 calon pimpinan KPK, termasuk mengenai rencana remisi bagi koruptor, ataupun juga tadi dibahas mengenai hukuman mati dan seperti apa pandangan yang disampaikan dan jawaban oleh calon pimpinan KPK. Tadi ada 2 pernyataan menarik yang disampaikan oleh Jimli Asyidiki dan Johan Budi yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua KPK. Dan sebelum kami dan kita membahas mengenai tadi apa saja yang disampaikan mengenai remisi dan tadi hukuman mati yang direncanakan kepada koruptor, situasi terkini di sini baru saja selesai tadi dilakukan sesi wawancara kepada Nina Nurlina, merupakan yang menjabat juga sebagai Pertamina Foundation pemimpinan di sana. Lalu ini adalah para pansel KPK yang telah melaksanakan tugas mereka hari ini. Dan kembali kami sampaikan bahwa tadi Jimli Asyidiki menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Yang pertama, ia tidak setuju jika koruptor harus dihukum mati. Ia lebih memilih koruptor untuk disita, diambil harta kekayaannya untuk memberikan efek jerah. Sementara sebaliknya, Johan Budi SP yang kini juga menjabat sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua KPK menyampaikan ia setuju dengan hukuman mati bagi koruptor untuk memberikan efek jerah, karena menurut Johan Budi korupsi adalah tingkat kejahatan yang merugikan sangat besar bagi rakyat Republik Indonesia, di mana yang menarik dan menjadi catatan adalah pernyataan dari Jimli Asyidiki ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya ketika ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sempat menyampaikan setuju hukuman mati bagi koruptor. Dari ketujuh tadi calon pimpinan yang diberikan sejumlah pernyataan selain soal ataupun rencana remisi ataupun hukuman bagi koruptor, juga ditanyakan sejumlah hal lain seperti harta kekayaan dari calon pimpinan ketujuh tersebut. Dan ini menjadi informasi yang penting dan perlu disebarluaskan kepada masyarakat, yang memang juga bahwa acara ataupun seleksi melalui wawancara ini dibuka untuk umum dan publik. Valerina. Serta yang mengikuti seleksi hari ini, siapa yang harta kekayaannya paling disoroti oleh tim seleksi?
Jika dilihat dari jadwal dan yang tadi pertama mengikuti wawancara pada hari ini, memang tidak dinyatakan dan disampaikan secara merata pertanyaan mengenai harta kekayaan. Namun kami tim Berita 1 TV yang sejak pagi ada di ruangan ini mencatat ada beberapa tadi sesi pertanyaan yang cukup penting, dan salah satunya ditanyakan ke calon pimpinan Hendarji Supandji yang pernah menjabat sebagai KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Ia ditanya mengenai seputar harta kekayaan senilai 32 miliar rupiah. Lalu apa jawaban yang disampaikan oleh Hendarji Supandji? Ia menyampaikan dari catatan yang kami rangkum dari tadi, banyak pernyataan disampaikan oleh Hendarji, yaitu harta ini merupakan harta yang diperoleh dari ia semasa menjabat di TNI 36 tahun lamanya, dan istri dari Hendarma Supandji yang juga menjabat sempat sebagai sekjen di Kementerian Kesehatan. Lalu ia juga cukup detail menyampaikan harta yang diperolehnya ini. Ada beberapa pemasukan yang besar ketika ia menjabat dan memiliki karir di TNI, melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yang ini memperoleh penghasilan yang cukup banyak, di mana tadi ada sempat pernyataan yang disampaikan oleh Hendarji bahwa kurang lebih 2 bulan sekali Hendarji pergi ke luar negeri untuk menjalankan tugasnya di TNI. Dan ini sempat kemarin disampaikan juga oleh ICW, penting bagi pansel KPK, dan informasi ini juga ada di kalangan pewarta yang hadir untuk meliput di sini, bahwa dari ICW menyampaikan bahwa ada dan tentu penting untuk selalu ditanyakan secara merata dan kritis kepada calon pimpinan KPK ini mengenai harta kekayaan yang ini juga bermanfaat dan berguna, tentu informasi ini bagi rakyat seluruh di Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan dan tadi yang seperti disampaikan oleh Hendarji Supandji yang pernah menjabat di situ istrinya, ini merupakan harta yang ia kumpulkan sebanyak 32 miliar rupiah tersebut ia peroleh secara benar-benar, tidak ada yang salah dengan cara memperoleh penghasilan tersebut. Dan sementara demikian kami kembalikan ke studio, Valerina. Iya, baik. Terima kasih Andika atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi pemirsa Andika Perdana dan juru kamera M. Reza melaporkan langsung dari lokasi seleksi calon pimpinan KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Pemirsa, proses seleksi tahap akhir bagi calon pimpinan KPK berlanjut hari ini. Ada 7 orang capim yang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari panitia seleksi. Informasi selengkapnya kita tergabung dengan reporter Adisti Larasati dan juru kamera Said Kutub di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Ya, Adisti, bisa dijelaskan jalannya wawancara calon pimpinan KPK hingga saat ini? Ya, Carlos Michael, memang hari ini panitia seleksi calon pimpinan KPK kembali menggelar proses seleksi tes wawancara terhadap 7 kandidat calon pimpinan KPK. Ketujuh calon pimpinan KPK yang menjalani tes wawancara hari ini adalah Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono, Majen Purnawirawan Hendarji Supandji, Ketua DKPP Jimli Asidiki, PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi Sabto Pribowo, dosen hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif, dosen akuntansi Universitas Gajah Mada Muhammad Gudono, dan juga Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono. Dan proses seleksi tes wawancara hari ini dimulai pada pukul 8 hingga pukul 5 sore nanti. Hingga saat ini, dari pukul 8 hingga saat ini ada 3 kandidat yang memang sudah menjalani tes wawancara yang memang dilakukan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Ketiganya adalah Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono dan juga Majen Purnawirawan Hendarji Supandji. Dan saat ini proses seleksi tes wawancara sedang dilakukan terhadap calon kandidat, yaitu Ketua DKPP Jimli Asidiki. Dan memang sebelumnya Carlos Michael pada Senin kemarin telah dilakukan proses tes wawancara serupa terhadap 7 kandidat, dan proses seleksi tes wawancara ini akan dilanjutkan
dilanjutkan pada esok hari dengan 5 kandidat lainnya, yaitu adalah Saud Sitomorang, Sri Harijati, Sujanarko, Surya Chandra, dan juga Yoce Mende. Dan hingga saat ini proses seleksi tes calon pimpinan KPK masih terus berlangsung. Ada beberapa pertanyaan yang memang diajukan panitia seleksi calon pimpinan KPK terhadap 7 kandidat ini. Di antaranya adalah materi wawancara seputar inovasi, latar belakang, independensi, serta konfirmasi transaksi rekening. Dan hingga saat ini memang proses seleksi tes wawancara terhadap 7 kandidat ini memang dilakukan secara terbuka, dan masing-masing kandidat akan diwawancara atau menjalani proses tes seleksi wawancara selama 1 jam. Iya, Carlos Michael. Iya, Adisti, selain Jimli Asidiki dan Johan Budi Sabto Pribowo, adakah calon lain yang dalam pantauan Anda di sana cukup menonjol dalam wawancara kali ini? Iya, Carlos Michael, selain memang yang disebutkan oleh Carlos Michael, ada beberapa kandidat yang memang dirasa menonjol dalam proses tes seleksi wawancara pada hari ini. Di antaranya adalah yaitu Giri Supradiono. Giri Supradiono ini memang berkarir di KPK sebagai Direktur Gratifikasi. Ia merupakan salah satu kandidat termuda dalam proses tes seleksi wawancara calon pimpinan KPK karena usianya baru menginjak 41 tahun. Sementara itu ada calon kandidat lainnya dalam proses tes seleksi wawancara calon pimpinan KPK yang memang menonjol dalam tes seleksi ini, yaitu adalah salah satunya adalah calon pimpinan KPK yang berasal dari wanita, yaitu Nina Nurlina Pramono. Nina Nurlina Pramono kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Merujuk laman pribadinya, perempuan ini berusia 57, memulai karirnya di bidang perencanaan dan industri pesawat terbang PT Nurtanion. Dan saat ini memang proses seleksi tes calon pimpinan KPK masih terus berlangsung, dan salah satu kandidat yang saat ini menjalani tes seleksi wawancara calon pimpinan KPK yaitu Jimli Asidiki yang merupakan Ketua DKPP. Nantinya dari 19 kandidat yang menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK ini akan dipilih 8 nama, dan 8 nama ini nantinya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus mendatang, dan akan 8 nama ini akan kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian itu, Carlos Michael. Baik, kita tunggu terus informasi dari Anda dari seleksi calon pimpinan KPK. Terima kasih Adisti. Pemirsa, Adisti Larasati dan juru kamera Said Kutub melaporkan langsung dari Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat.